Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan terkait hasil review abstrak dari jurnal referensi saya. Nah, untuk presentasi ini sebagai syarat tugas UKAT 3 metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya David Caduta. Saya dari Prodi S1 Teknik Industri. Untuk selanjutnya, untuk jurnal yang pertama yaitu berjudulkan Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan atau K3 terhadap produktivitas kerja karyawan di PT PG Raja Wali 1 Unit PG Krebet Baru Bulu Lawang Malang. Langsung saja kita ke abstraknya. Untuk abstraknya seperti ini. Di sini saya sudah mengkoreksi. Hasil koreksinya seperti ini. Nah, untuk jumlah kata di jurnal yang pertama tadi menurut saya itu lebih dari 200 sampai 250 kata. Nah, yang kedua, batasan kata untuk di jurnal pertama ini kalimatnya panjang-panjang. Sehingga saya sebagai pembaca itu sedikit lelah dalam membaca. Seharusnya diberikan batasan kata dalam kalimat. Supaya apa? Supaya setiap kalimat tersebut lebih rinci dan kompleks. Yang ketiga, tidak ada paragraf. Nah, coba saya kembalikan lagi ke abstrak tadi. Nah, untuk abstrak seperti ini, alangkah baiknya diberikan setiap paragraf. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana dari segi masalah di abstrak ini, mana untuk metodologinya, mana untuk tujuan. Nah, sebagai pembaca supaya kita itu lebih mudah dalam memutuskan atau kita merumuskan isi abstrak ini itu apa saja. Untuk masalah yang keempat itu yaitu masalah dan tujuan. Untuk permasalahan keselamatan kerja ini sudah dijelaskan secara umum. Tapi untuk di PT PG Raja Wali ini belum dijelaskan. Jadi di abstrak tadi itu hanya seputar penjelasan terkait K3 secara umum itu seperti apa. Seharusnya juga dijelaskan K3 di PT PG Raja Wali itu seperti apa dan bagaimana. Untuk tujuannya juga sudah dicantumkan di awal baris. Untuk metode perhitungannya sudah cukup jelas, terletak pada di bagian baris tengah. Seperti ini, teman-teman. Untuk selanjutnya, jurnal yang kedua berjudulkan Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Kutai Timber Indonesia. Untuk abstraknya sendiri seperti ini. Lalu hasil koreksinya seperti ini. Untuk hasil koreksi yang pertama terkait tujuan sudah dijelaskan tujuan keselamatan kerja secara umum dan tujuan K3 pada PT Kutai Timber Indonesia sendiri. Nah, untuk di abstrak yang pertama tadi itu hanya secara umum saja. Nah, untuk di jurnal yang kedua ini ditambahkan terkait tujuan K3 pada PT Timber Indonesia. Untuk masalahnya sendiri, pada jurnal ini juga belum dicantumkan terkait permasalahan yang terjadi pada PT Kutai Timber Indonesia. Untuk yang ketiga, uji yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua uji instrumen data, yaitu uji yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk hasil koreksi yang keempat terkait metode analisis data. Untuk di jurnal ini dia itu melakukan
menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini bervarian, garis regresi, UGF, analisis koefisien determinasi, dan standard error of estimate. Untuk selanjutnya hasil koreksi yang terakhir terkait metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data di jurnal ini juga sudah dicantumkan seperti observasi, wawancara, kuesioner dokumen, bahkan langsung dilakukan pada karyawan PT Kutai Timur Indonesia. Untuk jurnal yang selanjutnya, jurnal ketiga berjudulkan Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pertamina EP Aset 2 Prabu Mule. Untuk abstraknya seperti ini. Nah, untuk hasil koreksi saya seperti ini. Nah, menurut saya abstrak tersebut itu mungkin itu cukup, namun itu terlalu pendek bagi saya. Nah, untuk tujuannya sendiri sudah dijelaskan. Tujuan ketiga pada PT Pertamina IP Aset 2 Prabu Muli itu seperti apa. Terus yang kedua terkait masalah pada jurnal tersebut juga belum dicantumkan. Terkait permasalahan apa, K3 apa yang terjadi pada PT Pertamina IP Aset 2 Prabu Muli. Untuk yang ketiga, hasil kesimpulan dan saran lah. Untuk hasil sendiri sudah ada, namun terkait saran ataupun perbaikan K3 untuk PT Pertamina IP Aset 2 Prabu Muli ini itu belum ada. Nah, untuk yang keempat, metode. Untuk terkait metode sendiri ini ada beberapa. Yang pertama, metode pengumpulan data diambil dari data primer dari kuesioner. Nah, selanjutnya untuk data sekunder sendiri ini sebagai data pendukung. Nah, untuk data sekunder ini diambil dari wawancara dan dokumentasi. Untuk terkait metode analisis data atau perhitungannya itu, untuk jurnal ini itu dia menggunakan aplikasi SPSS, tapi sayangnya untuk perhitungannya tidak ada di jurnal. Untuk kata kuncinya juga menurut saya ini itu terlalu umum karena yang dicantumkan hanya seperti kesehatan keselamatan kerja saja. Alangkah baiknya diberikan kalimat yang merujuk pada jurnal ini seperti kesehatan keselamatan kerja dengan menggunakan dua data primer atau data sekunder. Mungkin seperti itu hasil koreksi untuk jurnal yang ketiga. Nah, tidak mungkin itu hasil review abstrak dari jurnal referensi saya. Terima kasih.